Shalom sekalian, ya, pemirsa. jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yaitu Good News Program bersama dengan saya, Daniel Hendrata, dan istri saya, Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa Good News sekalian, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Puji Tuhan, luar biasa sekali ya. Ya. Apa yang akan kita tampilkan hari ini, Deb? Hari ini pemirsa, topik Good News kita adalah yang muda yang berprestasi. Wow, berarti kita akan berbicara mengenai banyak kehidupan orang-orang muda dong. Iya Daniel, biasanya Ya. nih kalau ada yang muda yang berprestasi, banyak banget respons yang masuk gitu dari ya? anak-anak muda, ya, baik di kota-kota besar maupun di daerah-daerah begitu, dan Kita tahu mereka bahwa- sangat antusias. Betul, kita tahu bahwa generasi muda itu adalah penerus daripada sebuah bangsa, ya. Benar sekali. Oleh karena itu, siapapun Anda yang memiliki anak-anak yang masih muda atau Anda yang masih berjiwa muda, kami percaya bahwa acara hari ini pasti akan memberkati kehidupan Anda. Tetapi jangan lupa juga bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Yang di mana, Deb? www.anugrah.net. Oke, puji Tuhan. Banyak sekali orang yang sudah mengakses website ini. Ada yang dari berbagai macam negara, Deb. Ya. Ada yang dari Australia, dari Jepang, dari Cina, dari Amerika Serikat, dari Singapura, Malaysia. Ya. Kami menyapa siapapun Anda yang sudah menyaksikan Good News Program dengan setia tentunya, ya. Ya, dan sebelum kita menampilkan narasumber kita nih Daniel, ya, hari ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat kompeten. Luar ya. biasa sekali. Terlebih dahulu kita mau menyaksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Terlahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara, pria yang satu ini juga tak asing di dunia seni peran maupun model. Jonathan Frizzy Simanjuntak, atau yang dikenal dengan Jonathan Frizzy atau Ijong, telah membintangi beberapa sinetron dan film yang telah menghantarkannya menjadi pria muda yang sukses dan digemari. Maksud lo? Bukannya lo yang barusan nabrak gua? Iya, tapi tadi lo nginjek jam gue. Tak berpuas hanya sampai di situ, ia pun mengembangkan diri di dunia bisnis. Dan rencananya, di tahun depan, ia akan menikahi seorang gadis untuk menjadi pendamping hidupnya. Pada saat itu pasti labil banget, apalagi kita ngerasain kalau nggak ada orang yang sayang sama kita, gitu. Aku cuma ngerasa pada waktu itu Oma sendirian yang sayang dan yang lain nggak ada. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat dan lezat. Oh so good. Very good. So good is very good. Saya Nur Hayati, pembalap nasional Indonesia. Mau seperti saya, makan makanan yang bermutu dan berlatih dengan keras. Saya Yarina Sukandar, Grandmaster wanita pertama Indonesia. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. Saya Susanto Megaranto, Grandmaster. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. So nice, enak, bermutu. Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News Program selama ini. Kami rindu mengundang pemirsa untuk menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca. Anda juga dapat memberikan taburan melalui rekening BCA yang tertera berikut ini. Pemirsa, setiap taburan yang Anda berikan, kami percaya berada di ladang yang subur dan akan membawa tuaian yang besar bagi kerajaan surga. Setiap kontribusi yang Anda berikan memastikan kelangsungan acara Good News dan juga program-program sosial yang selalu kami adakan. Bersama-sama kita bisa merubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Terima kasih pemirsa, dan Tuhan Yesus memberkati.
Ya pemirsa, inilah Good News Program. Topik kita hari ini adalah yang muda yang berprestasi. Di studio seperti yang kami janjikan telah hadir narasumber yang luar biasa yaitu Jonathan Frisi Arklaus Simanjuntak. Nah ini yang lebih kerennya dipanggil Ijong. Apa kabarnya Jong? Baik. Jadi memulai karir dari cover boy, terus pernah menjadi pemain sinetron, pemain film juga. Iya. Pernah memenangkan SCTV Award tahun 2000 dan dia juga adalah seorang bintang iklan. Wow, prestasinya banyak nih. Jadi ya. ini adalah orang muda yang sangat berprestasi. Oke, silakan Dep. Ya, nah kalau boleh tahu nih Ijong, bagaimana sih sampai Anda bisa menyampai hari ini? Apa yang menjadi kunci sukses kamu? Kunci suksesnya sebenarnya perjalanan hidupnya aku tuh panjang sekali gitu. Aku dulu emang labil banget, jadi kayak nggak tahu tujuan mau kemana. Makanya tadi aku bilang, oh iya ternyata yang sampai sekarang ini yang ngebantu aku emang Tuhan Yesus gitu. Karena dulu emang, aduh gue nggak tahu, aku nggak tahu harus ngapain gitu. Gue ngapain ya di sini gitu. Gue mau kemana ya? Duit nggak punya. Terus sekolah juga kayak gitu aja gitu. Sekolah oke sih, cuman nggak ada duit buat sekolah. Sekolah gitu. di mana dulu? Di Bandung. Di Bandung, oke. Iya. Jadi nggak sempat kuliah maksudnya? Sempat kuliah tapi karena bandel jadi dikeluarin drop out. Apa yang membuat kamu menjadi anak yang bertumbuh dan pada waktu labil kamu menjadi begitu bandel gitu kan? Ada orang yang berkata mungkin ada masalah keluarga atau mungkin pengaruh lingkungan, bisa cerita nggak? Aku dari umur 2 minggu itu mama papa udah cerai. Wow, gitu. Dan aku tinggal sama oma yang ternyata dia bisa menjadi ibu dan bapak aku gitu. Tapi tetap ya namanya juga nenek. Ruang lingkup untuk menjaga seorang anak pasti kan susah gitu kan. Jadi aku lingkungan sekolah, terus pergaulan itu sempat jelek sekali gitu. Apa yang membentuk karakter kamu pada waktu itu? Yang membentuk karakter jeleknya maksudnya? Betul. Lingkungan aku sih. Lingkungan ya? Teman-teman semua. Gara-gara keluarga juga? Keluarga juga, karena mikir juga. kok keluarga itu anak-anak pada happy dibayarin sekolah, kok gue enggak gitu. Memang punya perasaan seperti itu? Pelarian, ada orang yang ceritakan difilmkan seperti itu, yang anaknya sampai ngiri lihat anak temannya yang diantar bapaknya sekolah. Bisa ceritakan dipanggil abg labil kan? Oh, oke. Pada saat itu pasti labil banget, apalagi kita ngerasain kalau nggak ada orang yang sayang sama kita. Gitu. Aku cuma ngerasa pada waktu itu oma sendirian yang sayang dan yang lain nggak ada. Kemana nih? Kakeknya, gitu? Opungnya? Opung oke lah gitu, tapi lebih ke oma. Yang sampai lebih separah apa waktu itu Ijong? Apa sempat pernah berpikir mau bunuh diri atau sesuatu yang seperti itu? Mau bunuh diri pernah mana ya? Oh ini masih ada bekas sih. Ada bekas aku sempat gini. Waktu itu ceritanya lagi cobain obat-obatan gitu deh. Terus titik baliknya apa dalam kehidupan kamu? Bagaimana kamu bisa sampai sadar kalau Tuhan Yesus itu ada dan sayang sama kamu? Itu sih enaknya sesaat pada saat aku coba-cobain itu. Sesaat dalam arti walaupun sempat lama 5 tahun aku kayak gitu, tapi itu sama sekali nggak enak. Jadi sekarang Ijong udah drug free gitu? Oh, iya dong. Wow, puji Tuhan. Badannya kayak gini. Luar biasa. Iya. Akhirnya nggak tahu, makanya aku bilang Tuhan itu baik banget. Tuhan tegur aku bukan dengan cara, biasanya kan orang lain ngerasa, oh aku ditegur sama Tuhan, tapi wah ditegur sama Tuhan nih bangkrut atau apa gitu. Enggak, justru aku ditegur sama Tuhan dengan dikasih berkat yang banyak banget. Oke. Aku langsung sadar, oh Tuhan tuh baik. Tuhan gak negur aku dengan yang jelek-jelek. Jadi ada sesuatu perjumpaan yang luar biasa. Orang biasanya ada yang bilang gua ditampar oleh Tuhan atau betul, apa. Itu ini malah diberkati oleh Tuhan. Saya setuju dengan itu. Oke, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, sesuatu yang sangat menarik dalam suatu kehidupan anak muda yang bernama Ijong. Kita kenal dia sebagai seorang artis yang luar biasa yang ada di negeri ini. Dan kita lihat bahwa dalam kehidupannya ternyata pada mulanya dia juga orang biasa tuh ya. Seperti kita, seperti Anda, seperti siapapun juga yang kita temui di jalan atau di rumah-rumah. Jadi artinya siapapun Anda, orang-orang muda terutama yang hidup Anda saat ini mungkin sedang labil atau tidak menentu masa depan Anda. Percaya deh bahwa nanti di akhir acara ini Anda akan mendapatkan sesuatu, bukan hanya pencerahan, tetapi Anda akan mendapatkan suatu grip, pegangan gitu loh, bahwa firman Tuhan ini nyata, bahwa Tuhan itu sangat mengasihi Anda dan lupakan bahwa ada banyak bujukan iblis yang mengatakan bahwa engkau tidak ada artinya, engkau tidak ada nilainya, itu semua adalah bohong. Dan kami percaya bahwa Anda pasti diberkati. Oke, jangan kemana-mana, stay tune bersama dengan kami dalam Good News Program. Saya masuk semua udah pakai seragam, wah. Four Seasons, Ritz-Carlton gitu-gitu. Saya pakai kaos, pakai celana robek-robek. Aduh. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Good News. Dan jangan lupa untuk log on ke www.anugrah.net. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh.
I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Saya Nur Hayati, pembalap nasional Indonesia. Mau seperti saya, makan makanan yang bermutu dan berlatih dengan keras. Saya Yarina Sukandar, Grandmaster wanita pertama Indonesia. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. Saya Susanto Megaranto, Grandmaster. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. So nice, enak, bermutu. Yudi Harijono menemukan bakat terpendamnya justru kala kedua bisnisnya kandas terlebih dahulu. Tak mengira, keingintahuannya menghias kue membawa pria kelahiran Kediri ini menjadi cake designer dan dekorator yang cukup diperhitungkan saat ini. Bekal 2 minggu kursus yang kemudian ditekuninya ini ditularkan pada banyak orang pada kursus-kursus yang diselenggarakan dan membawa pada pertemuan dengan banyak orang. Termasuk dengan Christina Suji atau yang dikenal dengan Ai Ai, yang mengajak Yudi untuk menangani majalah Bakery Indonesia serta bersama Jonathan Frisi yang tengah menggarap cooking show di televisi. Wow, narasumber yang luar biasa yang satu hebat ini. Ya. Melalang buana dari negeri ke negeri, punya pengalaman hidup yang sangat menarik. Dan ini ada dua kuatarnya apa ini, Dep? Iya, ini adalah hasil kreasi dari narasumber kita yang berikutnya, yaitu Yudi Harijono. Nah, ini asik loh Daniel ya. Biasanya kan tuh cewek yang menghias kuetar gitu ya. Tetapi ini cowok ternyata juga bisa emansipasi memang sekarang. Apa kabarnya Yudi? Baik, thank you. Ya, senang sekali akhirnya Anda bisa datang juga ke studio kami ya. Kita percaya bahwa kisah kehidupan Anda hari ini akan memberkati banyak anak-anak muda dan memberikan inspirasi yang luar biasa. Tapi sebelum kita bincang-bincang sama Yudi, saya mau bacain nih list prestasinya. Yes, jadi supaya pemirsa di rumah tahu siapa Yudi Harijono ini ya. Pernah sekolah di Singapura, Jerman, Itali, buka usaha di Jepang, terus pindah ke New York, Amerika untuk mengelola sebuah restoran Jepang. Setelah itu kembali ke Indonesia, bikin perusahaan dekor kue, terlibat di majalah Bakery Indonesia dan mengajar di waktu luangnya. Itu dulu jadi keren, pilot ya? Atau apa tuh? Gitu. Pramugara. Oh, pramugara. Oke. Nah, sekarang mau kenalan lebih lanjut. Gimana sih ceritanya bisa membuat bisnis dekor kue ini? Mungkin awalnya waktu saya tinggal di New York, waktu itu ada lomba ini dekor di Inggris waktu itu. Saya lihat, wah seru juga ini kalau bisa dekor. Ya awalnya begitu aja, tiba-tiba saya ikut belajar di salah satu dekor cake yang cukup terkenal di Amerika. Dia salah satu yang terbaik di dunia kalau menurut saya. Akhirnya saya belajar di situ. Di situ pun sebenarnya lucu, saya masuknya kelas yang advance, padahal saya pemula. Bisa cerita nggak tentang hal itu? Ya waktu itu saya lihat di TV, saya lihat orang ini hebat sekali karena dia bikin kue lain, nggak seperti kue-kue yang pengantin itu kan biasanya pakai mungkin border bunga-bunga gitu. Ini different, totally different. Dia bikin bisa pakai kapas, pakai itu, dan dia seorang arsitek. Wow. Jadi dia bisa bikin kue itu sampai miring kayak menara Pisa begitu. Nah saya tertarik sekali karena aneh, karena bukan kue yang biasa gitu. Jadi akhirnya saya daftar di dia. Dan kebetulan lagi saya murid Asia pertama dia, cowok. Ada murid cowok banyak tapi belum pernah ada yang Asia. Jadi yang lainnya orang bule atau orang hitam, orang Jepang gitu-gitu. Akhirnya saya masuk ke situ. Saya masuk semua udah pakai seragam, wah. Four Seasons, Ritz-Carlton gitu-gitu. Saya pakai kaos, pakai celana robek-robek. Aduh. Wah, ini yang cukup minder waktu itu. Saya lihat
wah profesional banget ini orang-orang ini, dari mana kok bisa masuk kelas barengan saya. Akhirnya saya baru tahu kalau itu kelas advance. Oh, jadi istilahnya nyasar. Dan Anda pemula gitu udah ya? bayar, ya. Jadi saya bilang sama Colette, kelas pemulanya kapan ini? Dia bilang 3 bulan lagi. Waduh, kelamaan. Saya bilang, udah sekarang aja deh, saya bilang gitu. Akhirnya beneran, begitu belajar, saya udah gemeteran aja, tangannya nggak bisa. Jadi dia datang ke saya, loh kok kamu gemeteran katanya? Iya, karena ini the first time in my life, saya nggak pernah pegang seperti ini, nggak pernah sama sekali. Ya. Wah, kamu salah masuk kelas, dia bilang gitu. Terus nggak diturunin, nggak disuruh keluar? Nggak ada. Akhirnya karena saya mau, akhirnya oke. Dia bilang oke. Akhirnya saya coba, bener-bener coba. Tadinya awalnya sih cobanya begini, jadi dikasih karton. Cuman saya pikir kan kue pasti begini kan, nggak mungkin saya bikinnya begini. Saya berdiriin setelah istirahat itu, saya berdiriin malah saya lancar sekali jalan ininya. Sampai dia datang ke sini dia bercanda, oh kamu mata-mata dari sekolah lain nih ya katanya. Kok tiba-tiba mahir gitu? Iya, tiba-tiba kok bisa. Saya bilang, no ini pertama kali buat saya. Terus akhirnya selesai itu 1 minggu, udah kue saya jadi yang terbaik di kelas itu. Serius gitu. nih? Iya. Wow, saya dapat chefnya Four Seasons. Wah, luar biasa. Jadi itu benar-benar, saya baru sadar itu benar-benar bakat yang dikasih Tuhan dengan tiba-tiba. Yang selama ini belum pernah, ya. Terus tiba-tiba begitu, akhirnya saya belajar otodidak sendiri semua sampai Berapa sekarang. lama itu lesnya waktu itu? Cuman 1 minggu. 1 minggu? Wow, susah nggak sih? Karena I do it with love ya, jadi nggak susah. Ya. Jadi buat saya nggak kayak kerja sekarang ini. Benar-benar bahasanya orang yang suka masak gitu. I cook it with love. Jadi benar-benar nggak ada beban, nggak ada itu ya. Nah, sebentar, tunggu dulu. Biasanya anak cowok dari background keluarga latar belakang suku bangsa tertentu, ini biasanya kan stereotipnya, lu sekolah nanti terusin bisnis orang tua, gitu. Ya. Terus kemudian ntar jadi dokter dong, atau misalnya jadi lawyer dong. Jadi lawyer di Indonesia banyak yang kaya-kaya, ya kan? Kalau mau berhasil biasanya jalurnya udah terset pada mindset keluarga-keluarga kita itu seperti itu. Ada nggak pada keluarga Yudi seperti itu? Enggak ya, puji Tuhan. Terutama papa saya ini orangnya open minded sekali. Luar biasa. Saya mau tanya lagi nih terakhir. Bagaimana bisa terlibat dalam majalah Bakery Indonesia? Pada awalnya memang karena majalah ini waktu itu kekurangan orang, lagi masalah, nggak ada ya staf ahli. Nah kebetulan saya tuh partner saya ada partnernya ini bikin cake ini, dia yang iniin majalah. Jadi akhirnya nggak tahu gimana saya jadi terlibat sampai sekarang. Akhirnya kita saya bantu, akhirnya kita jalan bareng. Akhirnya sekarang ya puji Tuhan ini majalah udah booming, udah bagus sekali sampai ke luar negeri. Dan ini satu-satunya majalah cake di Indonesia ya. Yang kredibel gitu ya. Jadi bukan cuma menampilkan buku resep masakan. Enggak, jadi macam-macam kita kue, ya jadi makanya schedule-nya juga kita cukup padat, mesti ke luar negeri, mesti sering kemana gitu. Wow, kita luar biasa dengan sekali. chef. Oke, menurut saya sekalian sesuatu yang sangat luar biasa. Kita menampilkan 2 orang narasumber pada hari ini. Bagaimana dengan Anda? Kadang-kadang pada kehidupan kita, pada waktu kita menghadapi berbagai macam tantangan, kita merasa kok kayaknya hidup gua mentok nih ya. Gimana caranya nih? Kok kayaknya Tuhan, berkatnya Tuhan untuk orang lain bukan untuk saya. Kami percaya di akhir acara ini paradigma Anda atau cara berpikir Anda akan berubah. Ya, kami percaya bahwa Tuhan mengasihi siapapun daripada kita. Oleh karena itu, jangan kemana-mana. Stay tune bersama dengan kami dalam Good News Program. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News Program selama ini. Kami rindu mengundang pemirsa untuk menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca. Anda juga dapat memberikan taburan melalui rekening BCA yang tertera berikut ini. Pemirsa, setiap taburan yang Anda berikan, kami percaya berada di ladang yang subur dan akan membawa tuaian yang besar bagi kerajaan surga. Setiap kontribusi yang Anda berikan memastikan kelangsungan acara Good News dan juga program-program sosial yang selalu kami adakan. Bersama-sama kita bisa merubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Terima kasih pemirsa, dan Tuhan Yesus memberkati. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh.
I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Saya Nur Hayati, pembalap nasional Indonesia. Mau seperti saya, makan makanan yang bermutu dan berlatih dengan keras. Saya Yarina Sukandar, Grandmaster wanita pertama Indonesia. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. Saya Susanto Megaranto, Grandmaster. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. So nice, enak, bermutu. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih, shalom semuanya. Silakan permisi. Selamat datang di Good News Program. Akhirnya. Datang juga Angel Karamoy. Luar biasa, menarik sekali. Suaranya bagus juga ya. Aduh, puji Tuhan, amin. Ya, mantap sekali. Ya, kita sangat senang sekali Angel akhirnya bisa datang juga loh. Iya, di Good News sama-sama. Program. Dan kita percaya bahwa acara hari ini akan memberkati, memberikan inspirasi banyak anak-anak muda yang lain. Yang hari ini mungkin mereka mengalami suatu masalah, mereka nggak bisa melihat masa depan, tetapi kita akan melihat daripada kehidupan orang-orang muda yang kita tampilkan. Oke? Ya, tapi sebelum kita bincang-bincang dengan Angel nih, kita mau menyaksikan satu tayangan video klip ya. Pemirsa, mari kita saksikan video klip yang berikut ini. Tanpa seribu tanya, namun tetap Meski terbilang muda, namun Angelina Wilhelmina Karamoy atau yang dikenal dengan Angel Karamoy ini telah lama malang melintang di dunia akting, menjadi pesinetron atau bintang iklan. Bintang kelahiran Manado, 16 Januari 1987 ini pun dikenal berani mengambil resiko dan tantangan. Di saat usia yang relatif muda, ia pun memberanikan diri untuk menikah bersama kekasih pujaan hatinya bernama Stephen Mix James Rumangkang. Dalam mahligai rumah tangganya, Angel dan Stephen dikaruniai seorang anak perempuan dan laki-laki. Di tengah perannya menjadi seorang istri dan ibu dari kedua anaknya,
Angel pun berupaya membagi waktunya dengan baik. Bahkan ia pun tetap rindu untuk melayani Tuhan melalui suaranya. Ya pemirsa, itulah tadi Viti tentang Angel Karamai. Kita mau kenalan lebih lanjut nih Daniel ya. Nah Angel, menurut data yang kami terima katanya kamu tuh pernah bikin 18 sinetron. Terus punya 2 album ya. Kemudian pernah membintangi 19 iklan. Nah ini gimana ceritanya kamu pada usia yang begini muda, ya kan masih 20-an nih ya. Iya. Tapi bisa mempunyai karir yang begitu melejit seperti itu. Sebenarnya sih kalau mau lebih banyak sih memang lebih banyak Jonathan Frizzy ya. Senior aku, jadi waktu zaman aku SMP dia udah jadi senior aku. Jadi kembali lagi kenapa aku bisa melakukan semua itu, sebenarnya ini kesaksian buat aku karena dulu cita-citaku nggak pernah mau jadi seorang entertainer gitu. Tapi karena kemurahan dan anugerah dari Tuhan, karena mujizat yang Tuhan nyatakan, di mana papaku pada saat papaku meninggal, kami keluarga tidak punya uang, kami berdoa supaya Tuhan memberikan berkat. Akhirnya Tuhan langsung menggerakkan hati seorang produser gitu untuk meminta saya menjadi peran utama, dan mulai dari situ saya terjun menjadi seorang entertainer. Dulunya cita-citanya apa? Ya. Dulunya cita-citanya apa? Dulu aku cita-citanya ya standar sih. Aku emang waktu papaku. Standar tuh apa ya? Aku sih nggak mau bilang kalau aku cita-citanya pramugari ya. Enggak, bercanda. Tapi memang waktu kecil aku memang bercita-cita pada saat papaku, kan almarhum papaku itu adalah seorang penginjil. Jadi beliau sering pelayanan kemana-mana dan aku rindu gitu. Pap, sebelum papa khotbah aku pengen jadi nyanyi gitu. Aku pengen nyanyi. Tapi puji Tuhan bukan pada saat bersama-sama dengan papa, tetapi setelah papa justru aku menggantikan papa untuk juga bisa melayani Tuhan. Boleh tahu papa meninggalnya tahun berapa tuh? 2003. Oh jadi baru aja ya? Iya. Berarti waktu itu kamu baru, itu titik awal sehingga kamu mulai dikenal oleh banyak orang gitu? Iya, itu titik awal. Wow, menarik sekali ya. Jadi baru dalam waktu yang cukup singkat kamu udah berubah dari from nothing to somebody gitu? Iya. From nothing to hero gitu? Iya, karena Tuhan. Wow, hebat sekali ya. Oke. Apakah menurut kamu, apakah ini ada satu panggilan Tuhan yang Tuhan taruh pada kehidupan kamu? Iya, pasti. Bisa ceritakan tentang hal itu? Banyak hal sih. Memang aku yakin Tuhan jadikan aku seorang entertainer untuk menjadi terang dan garam di dunia aku entertainer sendiri gitu. Jadi memang banyak orang melihat sisi buruknya seorang entertainer seperti apa, party dan lain sebagainya. Tetapi aku cuma bilang satu hal bahwa tidak semua seorang entertainer itu sama gitu seperti itu. Tapi melainkan sekarang sudah semakin banyak entertainer yang takut akan Tuhan dan mau memberikan waktunya untuk melayani Tuhan. Luar biasa. Nah, Angel, ini saya mau tanya satu pertanyaan ya. Satu sensasi yang selalu disebutkan tentang dirimu gitu ya, adalah pada saat kamu melangsungkan pernikahan, perut kamu sudah buncit gitu ya, alias hamil. Nah, karena ini bukan talk show gosip, ini adalah talk show rohani. Kenapa Angel nggak clarify aja sebenarnya apa yang terjadi gitu? Iya, sebenarnya sih memang udah lama ya aku pengen klarifikasi gitu. Jadi maksudnya karena kalau untuk infotainment atau infotainment gosip, untuk ngomong satu-satu itu capek gitu kan. Akhirnya kita nggak ngomong, dia ngomong sendiri gitu. Kita ngomong benar, dia ngomong salah. Tapi saat ini aku mau klarifikasi bahwa pada saat itu aku sedang kontrak dalam satu production house, dan di situ aku belum boleh menikah gitu. Tapi aku sudah tunangan sama suamiku ini tahun awal 2007. Ya, suamiku yang sekarang Stephen, dan kami bertunangan selama 4 bulan, bertunangan di salah satu pendeta yang juga melayani Tuhan cukup dikenal, dan dari situ kami langsung melangsungkan pemberkatan gitu. Jadi memang out of the record gitu. Jadi memang tidak untuk umum, dan memang banyak sekali berita-berita, tapi kami pikir ya udahlah ya gitu. Jadi maksudnya itu nggak perlu, dan akhirnya memang mau nggak mau jadi ketahuan sendiri gitu. Jadi ya orang-orang udah mencibir bahwa oh Angel begini, akhirnya kita langsungkan aja pernikahan yang resepsinya gitu. Jadi ya udah, kontraknya juga deal sama production house tersebut secara baik-baik. Maaf gini, oke, akhirnya udah oke. Semuanya baik-baik aja. Good, puji Tuhan, senang sekali mendengarkan hal itu. Oke. Nah
Pemirsa, sebelum kita lanjut bincang-bincang kita hari ini, Good News seru banget nih ya. Ada tiga artis. Artis film, artis sinetron, artis kue. Ya, nah waktunya kue sebelum kita lanjut bincang-bincangnya dengan mereka ya. Pertanyaannya mudah sekali. Siapakah nama artis-artis kita hari ini? Ya, kirimkan jawabannya dengan format yang tertera di layar kaca Anda ya. Dan kami akan mengirimkan kepada 10 orang pemenang terpilih sebuah buku persembahan dari Immanuel Bookstore ya. Bukunya macam-macam nih Daniel. Ada Understanding Your Potential dari Dr. Miles Monroe ya. Ada Doa yang Mengubah Segala Sesuatu dari Stormy Omartian, and Your Best Life Now for Mom dari Joel Austin ya, persembahan toko buku Immanuel. Tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali setelah break yang satu ini. Dan kita dengar bahwa Yudi pernah buat kue yang spektakuler, harganya sampai miliatan tuh. Bisa cerita nggak tentang hal itu? Ya, waktu itu diminta desain kue ulang tahun. Capek baca berita buruk? Hati-hati, itu bisa meracuni iman Anda. Jangan khawatir, kini ada kabar baik dalam buku Good News for You. Inspirasional, kisah Pak Kusno yang mengalami 2 kali bangkit dari kematian. Bedanya 17 hari. Pertama tanggal 1 Maret saya bangkit, tanggal 17 Maret saya meninggal lagi. Kisah hidup yang memberi dari Shuling, seorang bisnismen yang mengentaskan anak jalanan. Dari yang dulu dikatakan orang sampah negara, hari ini dia menjadi seorang abdi negara. Cerita haru Ajeng, sang pengamen jadi superstar dalam Yang Muda, Yang Berprestasi. Hitam-hitam, udah hitam hidup lagi. Tapi mama selalu bilang sama dia suka nangis. Tapi mama bilang gini, hitam-hitam kereta api, besok biarpun Ajeng hitam, besok banyak yang menanti. Kesembuhan ilahi yang dialami Paulus Wiratno dibayar dengan iman. Saya bilang, saya akan bayar dengan iman. Dia bilang, di rumah sakit ini tidak ada yang bayar dengan iman. Pengabdian Lamria dan Parulian pada panggilannya untuk mengasihi sesama, walau dalam kekurangan. Kalau berpuasa itu, kalau mau buka itu kadang-kadang makanan yang nggak punya. Gitu ya. Dan masih banyak kabar baik lainnya dalam buku Good News for You. Ditulis oleh Daniel Hendrata dan Debbie Katarina, diangkat dari kisah nyata yang dialami para narasumber dalam program Good News. Alami dan bagikan berkat rohani ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Dapatkan sekarang juga Good News for You, persembahan Anugerah Ministries. Masih bersama dengan kami dengan suatu topik yang sangat menarik, yaitu yang muda yang berprestasi. Ada Yudi, ada Angel, ada Ijong. Wow, luar biasa sekali. Silakan, Del. Ya, nah sekarang mau nanya-nanya nih, apa saja sekarang yang kalian lakukan sehari-hari? Bisa dimulai dengan Yudi dulu. Saya sih di majalah dan juga di Kultur Cake. Kalau ada waktu saya ngajar juga. Terus diundang. Ngajarnya tentang bikin kue? Bikin kue. Kadang-kadang diundang demo di luar negeri, jadi saya pergi kalau ada food show yang besar, international food show gitu, saya pergi. Saya mau tanya nih tentang beberapa kue ini menarik banget nih. Tadi waktu break Yudi menjelaskan bahwa ini yang hiasan emasnya katanya bisa dimakan, bener ya? Iya. Bisa cerita nggak nih mengenai hal ini? Itu edible gold 24 karat. Jadi benar-benar dari kualitas emas murni. Gitu. Iya. Tapi bukan emas batangan. Harganya juga harga emas itu. Oh, oke. Bisa tahu nggak berapa harga kira-kira sebuah kue seperti ini? Kalau dengan emasnya mungkin sekitar 10 jutaan ya. Wow, 10 juta. Dan semua bisa dimakan? Semua bisa dimakan. Termasuk yang bawahnya ini? Debus kayaknya. Debus itu. Oke, dan yang ini, yang sebelah kiri ini? Yang ini emasnya di bagian bawahnya aja. Ini kemarin kebetulan untuk foto Ijong, jadi kita bikin ini, rushing bikin ini. Konsepnya seperti Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Wow, oke. Dan kita dengar bahwa Yudi pernah buat kue yang spektakuler, harganya sampai miliatan tuh. Bisa cerita nggak tentang hal itu? Ya, waktu itu diminta desain kue ulang tahun. Jadi saya yang pilihin
diamonds-nya dan sebagainya. Jadi waktu bikin kue itu pun banyak security-nya, banyak Wow. ininya, karena ya itu. Maksudnya kuenya dikasih diamond Iya, gitu? jadi di atasnya hiasannya kayak begini kan bunganya, ini di tengah-tengah bunganya ada diamondnya, ada South Sea Pearl, tapi yang asli semua. Jadi berlian beneran semua. Berapa harganya waktu itu total? Sekitar 3,4 miliar ya. Wow. Wow. Oke. Luar biasa. Ya, itu one of a kind ya. Mungkin kalau misalnya di dunia ini kan kamu pernah melalang buana ke Amerika, ke Italia, kemana-mana. Ada nggak orang-orang yang mau buat kue seharga kira-kira 350.000 US dollar gitu itu? Ada yang sampai Ada ya? 12 Memang miliar. ada ya? 12 billion, 12 miliar. This is Di Jepang cream itu de la ada. cream. Cream de la cream, betul. Orang betul. atas sendiri yang Cream de la- bisa Wow. gitu ya. Itu emang berliannya juga bisa dimakan Nggak seperti bisa. ini? Nggak bisa, cuman ada Swarovski yang bisa dimakan juga, ada edible Swarovski. Oh ya? Ada. Saya ada bawa dari Amerika. Oke, saya mau tanya nih. Banyak orang yang mengatakan, maksudnya kan kalau kita lihat sekarang memang ini ada satu fenomena ya. Biasanya ini pekerjaan perempuan, tapi pada waktu laki-laki yang mengerjakan hasilnya bisa luar biasa. Tukang potong rambut juga seperti itu. Yang perempuan yang mengerjakan hasilnya juga luar biasa. Sebaliknya kalau perempuan yang biasanya melakukan pekerjaan laki-laki menjadi seorang CEO ataupun apapun juga ini bisa luar biasa nih. Nah, apa yang mendorong Yudi bisa membuat kreasi seperti ini dan kemudian you break the record gitu loh, out of the box? Bisa ceritakan nggak? Pada dasarnya saya suka arts ya, dekor. Jadi for me it's a piece of art, ini bukan kue buat saya. Jadi saya jarang sekali mengulang desain yang ada. Nyaris nggak pernah. Jadi selalu custom made gitu, sesuatu Iya, yang selalu baru sesuatu setiap yang saat. lain, dan setiap kali itu selalu baru, selalu ada yang lain, selalu ada yang lain. Oh, jadi nggak pernah bosen dong? Enggak, ya? Karena jadi bukan rutinitas. kalaupun saya mungkin untuk contoh gampangnya, kalau saya ngajar bikin cake gitu, saya nggak pernah kasih contoh satu gini. Oh. Jadi saya push mereka untuk kreatif sendiri. Saya kasih gambar yang aneh-aneh. Saya gambarnya sepotong daging gitu. Saya bilang, you have to translate ini ke wedding cake. Hah? Sepotong daging. Itu berarti wagyu beef kali ya? Jadi atau kasih Daging yang udah matang atau yang masih mentah? mentah, yang merah-merah ada Merah-merah serat-seratnya gitu. Oke. Terus nanti ada, kadang-kadang saya kasih gambar kodok, gambar ular. Saya bilang ini dibikin, memang pada ambil teksturnya. terserah, mungkin mau gitu ambil ya. teksturnya, mau ambil warnanya, tapi dari situ. Jadi mereka harus presentasi dulu sebelum. Jadi ini murid-murid saya kasih itu, mereka presentasi terangin saya. Saya akan tanya, kenapa kamu bikin ini, dari mana ini dasarnya? Oh, bener-bener kayak kelas art nih, kayak kelas film. Kiatnya apa tuh? Kiatnya untuk bisa seperti itu tuh apa, Yud? Supaya mereka kreatif ya, karena selama ini kalau kita mungkin ke pesta perkawinan atau ke ulang tahun orang, kita selalu lihat mirip semua kuenya. Jadi Betul. kita nggak tahu, Stereotype. misalkan, oh itu Yang kuenya begini, Angel yang bikin, itu ribbon kuenya gitu. Ijong yang bikin, nggak bisa orang tahu seperti itu. Jadi ini ada tanda tangan kamu lah di sini. Iya. Jadi orang lihat bahwa oh ini kalau yang nyeleneh aneh pasti Yudi. Kalau ada diamondnya mas-masnya ya. Yudi Oh, itu gitu. berarti ya. Nah, bagaimana dengan Ijong? Apa yang kamu lakukan sekarang-sekarang ini? Aku syuting dan lagi belajar cake juga. Oh, lagi belajar cake. Oh, bareng mentornya, sama gurunya. Yudi. Ya. Oh, I see. apa yang membuat Ijong bisa istilahnya mau nyebrang nggak ini atau mungkin persiapan nanti kalau udah dalam tanda kutip udah nggak laku dalam Oh semuanya aja deh, you mention. Oh gitu. Iya. Oh, all of Nggak the juga above. sih ya. Yang pasti aku suka dessert, suka banget makan, suka kuliner. Jadi Tapi kok bisa badannya in shape gini? oh, setiap habis makan dessert besok olahraga. Bisa olahraga. Nebus dosa. Terus dosa. Kebetulan ketemu sama Mas Yudi dan dia baik sekali mau bantuin buat belajar gitu. Dia ngikutin aku malah schedule-nya, jadi buat belajar gitu. Belajar apa nih sekarang? Bikin Belum apa? terlalu jago banget, udah langsung diundang ya Mas ya? Iya, ada Diundang undangan untuk buat ngajar di show. Malang nanti. Oh, really? Ngajar di Malang. Oh, Iya. iya. Bikin kue apa, Ijong? Kayak gini yang aneh-aneh. Ya, sama orang aneh gitu. Jadi gurunya aneh, nanti muridnya juga aneh. Aneh Mas. juga Lebih pasti. aneh lagi murid. Lebih aneh lagi. Oh, lebih bagus ya itunya. Ya oke. Saya tanya deh, masalah-masalah pribadi boleh dong? Oh boleh. Jadi seorang artis tadi kata Angel, itu kan dikonotasikan dengan dunia artis itu dunia yang cukup gelap gitu loh. Seks bebas, drugs, kemudian suka kawin cerai, you name it lah. Terutama orang-orang muda yang belum menikah gitu. Nah gimana caranya supaya kamu bisa melindungi diri kamu sehingga kamu tetap dekat dengan Tuhan dan tidak teracuni oleh polusi-polusi yang ada di dunia kamu nih? Yang pasti Angel nggak kayak gitu sih. Tadi aku mau bantuin dia ngomong. Dia emang, aku salut banget sama dia. Dia dari dulu kayak gini aja, nggak diajak kemana-mana nggak pernah mau. Ngindar terus. Gitu? Ya. Clubbing-clubbing Dia itu hebat, nggak pernah dia mau? hebat. Minum juga nggak pernah mau? Dia hebat. Kalau lu mau? Dia minum anggur dari Israel doang.
Anggur kanan. Anggur jamuan kudus maksudnya. Iya. Ya kalau aku dulu emang labil banget kayak aku bilang tadi, aku ABG labil. Tapi kalau sekarang setiap mau ngelakuin sesuatu yang jelek, aku cuma ingat apa yang udah dikasih Tuhan sekarang itu sayang banget buat dibuang. Udah susah banget. Tuhan ngasihnya udah langsung brek nih berkat yang aku terimanya yang gagap gitu. Oke, banyak banget Tuhan gitu. Oke gitu. Kalau kelebihan ditransferin saya boleh loh. Oh boleh. Oke, Ya, aku kita cuma akan mikirin lanjut doang ya. kok. Ya, Oke. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama dengan kami karena pembahasan di studio sudah semakin hangat saja ya. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Zaman sekarang kan zaman gila nih. Ditaksir juga sama cowok-cowok yang nganggur. Gimana nih? Oh, itu sering. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Saya Nur Hayati, pembalap nasional Indonesia. Mau seperti saya, makan makanan yang bermutu dan berlatih dengan keras. Saya Yarina Sukandar, Grandmaster wanita pertama Indonesia. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. Saya Susanto Megaranto, Grandmaster. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. So nice, enak, bermutu. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Luar biasa pemirsa sekalian, sesuatu yang sangat istimewa kita tampilkan hari ini dengan artis-artis yang sangat luar biasa. Ya, kita tadi mau bertanya lagi kepada si Ijo nggak selesai ya. Menghadapi dunia artis yang tadi saya tanyakan. Nah, cowok muda ganteng, belum menikah lagi. Ini kalau biasanya nih, kalau nggak berondong ditaksir oleh orang-orang yang apa namanya, yang selalu ada pertanyaan, kenapa kok belum punya pasangan hidup gitu loh. Atau zaman sekarang kan zaman gila nih, ditaksir juga sama cowok-cowok yang nganggur. Gimana nih? Oh, itu sering. Udah dunia saya. Terus reaksinya bagaimana dong, responnya? Reaksinya ya kita kedipin lagi, enggak. Pernah ya diketipin gitu? Bukan pernah, sering banget. Sering banget? Setiap hari. Setiap hari? Ya, Mas Yudi mungkin dulu pernah sering iniin. Waktu aku jalan itu ada banyak banget lah gitu. Tapi bukan diketipin dia kan? Ada cowok. Kedipin juga. Oke, ada cowok yang lemah gemulai itu suka banget gitu. Dan yang katanya sih ya, aku nggak tahu, aku nggak mau GR. Aku tuh tipe kalau mereka banget gitu. Makanya, kok cie, nggak ada kebanggaan gitu. Nggak bangga, nggak gitu. Oke, akhirnya, tapi sih dulu di lokasi syuting pernah banyak banget. Kita kan syuting itu identik sama ada yang namanya cowok yang seperti itu, yang mereka kerjanya make up dan lain-lain gitu. Aku sih merangkul aja ya. Akhirnya mereka mau iseng juga, mereka akhirnya segan gitu ya. Pernah ada satu orang itu karena aku dulu sering gereja, dia seperti itu, dia suka sama aku, akhirnya aku bilang, yuk kita gereja gini-gini. Sekarang dia udah masuk Kristen gitu. Wow, jadi malah kamu memberikan suatu aja. Influence kepada mereka untuk menjadi orang yang baik dan benar di mata Tuhan. Iya, satu orang sih. Wow. Agak susah emang. Satu orang lumayan loh. Karena kan firman Tuhan mengatakan malaikat surga bersorak-sorai. Iya, karena susah membentuk yang bengkok jadi lurus. Tapi ini dasar yang sangat luar biasa loh ya. Maksudnya kamu memberikan satu influence yang hebat gitu. Nah, sekarang kepada Angel nih ya, nggak kalah hebohnya nih. Angel, kami dengar kamu tuh pernah dengan tegas menolak tawaran main film gitu, ya karena tidak sesuai dengan iman kekristenan kamu. Benar nggak seperti itu? Benar. Iya, mau jawab. Soalnya dia tahu banget aku kayak gimana. Jadi
Iya sih, memang itu benar. Jadi pernah satu waktu ada, dan bukan cuma satu kali, beberapa kali, hampir mungkin 4-5 kali film yang ditawarin ke aku. Memang waktu itu banyak yang tanya, Angel kenapa nggak main film? Aku pengen banget main film. Akhirnya ditawarin, dan itu filmnya film horor. Dan akhirnya aku harus berperan sebagai, memang aku tidak berperan sebagai hantunya, tapi aku ada di sana dan perannya bahwa aku percaya hal-hal yang selain Tuhan Mystical gitu. Jadi mystical kayak gitu. Jadi buat aku pas ditawarin aku langsung pikir ini aku bukan jadi berkat, bukan jadi terang, malah aku mengajarkan mereka bahwa aku ikut percaya sama hal-hal yang seperti itu, walaupun memang hanya film, tapi buat aku nggak mau gitu. Jadi tidak kompromi. Tidak kompromi. Nggak pernah merasa kayak, aduh sayang nih, soalnya kan lumayan penghasilannya gede di sana atau gimana itu. Apakah Tuhan mengembalikan berkat tersebut dengan hal-hal yang lebih besar? Iya, karena aku berpikir tawaran-tawaran dari dunia itu tidak sebagus dan tidak sehebat tawaran-tawaran dari Tuhan. Jadi aku pikir bolehlah nggak apa-apa lah aku kehilangan film-film, tawaran film budget sekian-sekian, asalkan aku tidak kehilangan iman aku sama Tuhan. Emang boleh tahu nggak, kalau tadi Yudi kan itu omsetnya bisa miliaran. Kalau yang kamu tolak itu bisa sampai berapa omsetnya? Aku jadi bisa malu. Supaya belum sampai miliar sih memang. Tidak sebesar. Ya memang belum sampai miliar, tapi buat aku ya cukup lumayan besar ya. Sampai ratusan juta. Sampai ratusan juta. Wow, oke. Bisa cerita nggak tentang keluarga kamu sekarang? Seneng banget. Aku bersyukur ya sama saat ini yang sudah Tuhan berikan ke aku. Keluarga yang cinta Tuhan, suami yang cinta Tuhan, anak-anak yang lucu-lucu. Ada berapa anaknya? Anakku udah 2 sekarang. Wow, tapi modelnya masih ramping gini dong. Usianya baru mau 4 tahun. Ini berjuang juga Mas. Bisa seperti ini. Oke, yang kedua? Yang kedua mau 3 tahun, masih 2 tahun setengah sih. Laki perempuan dua-duanya? Perempuan dan laki-laki. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Wow. Ya, oke, luar biasa sekali. Apa yang kamu banggakan tentang keluarga kamu sekarang ini? Aku bangga bahwa ya aku bersyukur aja gitu punya keluarga yang cinta Tuhan, yang mungkin banyak orang mungkin bilang, Angel keluarga lo kok adem-adem aja gini. Terus aku bangga aja aku bisa menjadi terang, bukan cuma aku aja tapi keluarga aku juga bisa menjadi terang buat keluarga yang lain. Jadi mau membuktikan juga nih bahwa menjadi artis gak harus kawin cerai. Gitu. Iya, memang dalam keluarga memang pasti ada masalah dan cobaan. Tetapi aku yakin di balik cobaan dan masalah yang Tuhan berikan, ada mujizat yang Tuhan akan berikan buat kita. Jadi aku sih tetap walaupun ada masalah apapun, memang kadang daging kita lemah, tapi kalau kita udah merasa lemah, kita harus lebih kuat dan lebih intim lagi sama Tuhan, pasti Tuhan akan berikan kekuatan dan jalan keluar. Amin, luar biasa ya. Luar biasa. Nah kita masih ada satu segmen lagi Daniel ya, tapi sebelum kita closing, saya rindu membacakan doa yang terjawab nih pemirsa ya. Beberapa saat yang lalu ada seorang siswi yang mengirimkan SMS kepada kami. Dia mengirimkan beberapa kali ya. Pertamanya bulan Juni 2011. Dia minta bantuan doa supaya bisa tetap meraih juara 1 lagi di sekolahnya ya. Kemudian setelah kami doakan, kira-kira 5 hari kemudian dia bilang, "Trims Om dan Tante atas bantuan doanya, saya tetap peringkat 1 di kelas 7 ini." Puji Tuhan. Mantap, ya. Kemudian beberapa saat kemudian ya, Oktober 2011 dia mengirim SMS yang berikutnya karena menjelang penerimaan raport mid semester. Dia bilang supaya bisa lagi dapat ranking 1 gitu ya. Dan setelah kami doakan, besoknya dia mengirimkan SMS berkata, "Shalom Om dan Tante, terima kasih atas bantuannya buat saya. Tadi sudah terima raport mid semester. Puji Tuhan dapat ranking 1 lagi. Thanks Tante dan Om untuk doanya ya." Wah, jadi generasi muda kita sekarang benar-benar berprestasi hari-hari ini ya. Nah, pemirsa, kalau Anda di antara Anda yang memerlukan bantuan doa ataupun konseling, jangan pernah ragu-ragu untuk menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga bisa mengirimkan SMS kepada kami atau mengirimkan email ke goodnews@anugerah.net. Tim doa dan konseling kami siap untuk membantu Anda sampai Tuhan memberikan jawaban atas pergumulan doa saudara. Tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi. Pada waktu dia pergi ke suatu tempat adalah untuk membebaskan orang yang terikat, menyembuhkan orang yang sakit, memberikan pengharapan yang baru, bahkan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan dan bukan rancangan kecelakaan.
Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Gereja Anda ingin kami makeover? Berikut persyaratannya. 1. Tanah sudah menjadi milik sendiri. 2. Memiliki jemaat tetap minimal 40 jiwa. 3. Ceritakan secara singkat kondisi gereja dan jemaat Anda pada 1 halaman A4. 4. Lampirkan beberapa foto mengenai kondisi fasilitas gereja. 5. Lampirkan fotokopi surat-surat gereja. Kirimkan persyaratan tersebut kepada kami melalui PO Box 2089 JKP 10020 atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Good News Program. Ini adalah segmen terakhir kami dan topik kita hari ini adalah yang muda yang berprestasi. Nah, sebelum kita say goodbye nih kepada para pemirsa kita, bagaimana kalau artis-artis yang ada di sini memberikan kata-kata dorongan kepada orang-orang muda yang ada di rumah yang menyaksikan program kita. Nah, kita mulai dengan artis kue terlebih dahulu, Yudi ya. Oke, dari saya cuma think big, dream big, but not daydreaming. Jadi dalam arti pikirkan sesuatu yang besar sekali sesuai dengan kemampuan kita. Jadi misalkan kita nggak bisa kue, tiba-tiba oh saya pengen jadi artis kue yang hebat, kan nggak mungkin. Jadi think big, sesuatu yang sesuai dengan kemampuan kita. Tapi yang benar-benar besar, kalau minta sama Tuhan jangan yang kecil-kecil. Jangan minta Tuhan iPhone. Percuma itu. Minta sahamnya Apple. Kalau cuma iPhone, keluarin duit beli. Gitu. Jadi tetap berserah sama Tuhan. Mungkin kalau yang biasanya kadang kita terbentur modal dan sebagainya. Ya itu nomor 2, nomor sekian buat saya. Karena yang penting kita dream big dulu. Harus punya impiannya betul, dulu. Dengan ya? iman Tuhan pasti buka jalan. Ya. Oke. Kalau Angel, silakan. Aku sih simple, andalkan Tuhan dalam segala hal. Karena itu yang udah aku alami selama ini, selama aku hidup. Aku menjadi seorang entertain, Tuhan menjadikan aku seperti ini. Karena aku yakin aku mengandalkan Tuhan. Karena buat aku dalam dunia ini, kita hidup di dunia ini sangat sulit gitu. Jadi mulai dari diri sendiri, melawan diri sendiri, hidup dalam keluarga, dalam bermasyarakat, itu semuanya harus mengandalkan Tuhan. Karena aku pernah lihat satu contoh, aku melihat ada salah satu orang yang terlalu mengandalkan dirinya. Dia merasa dirinya hebat. Oh, gue punya uang. Oh, gue pinter. Gue bisa ngelakuin ini. Tapi di saat dia jatuh, baru dia sadar bahwa ternyata apa yang gue punya saat ini semuanya dari Tuhan. Jadi aku cuma mau bilang, kalau kita mengandalkan manusia, kita akan dikecewakan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan mujizat-mujizat yang luar biasa. Amin. Luar biasa. Bagaimana dengan Ijong? Silakan. Kalau aku selalu berharap sama Tuhan. Yang pasti Tuhan itu pasti membantu kita. Dan nggak pernah terlambat. Emang agak deg-degan. Jadi kita sebagai anaknya Tuhan harus sabar, ekstra sabar banget sama Tuhan. Karena kalau kita minta sesuatu, Tuhan nggak akan pernah ngasih, nih gue kasih nih gitu. Pasti ngasihnya kadang-kadang suka telat dikit, udah mau deg-degan, aduh udah gitu. Kasih sama Tuhan, nggak pernah terlambat, nggak pernah kecepatan, selalu pas pada waktunya. Satu konklusi, Dep, bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang nggak murahan, Tuhan yang besar, Tuhan yang selalu setia kepada anak-anaknya, dan Tuhan kita tuh selalu mengasihi kita lebih daripada kita mengasihi diri sendiri. Oke. Puji Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan yang akan saya ambil daripada kitab Markus pasal yang ke-5 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Markus 5 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Firman Tuhan berkata pada hari ini, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau, roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Pemirsa sekalian, ada sesuatu kejadian yang sangat menarik pada waktu Yesus pergi ke suatu daerah yang bernama Gerasa. Di sana
dia mendapati ada seorang muda, ya, seorang muda yang terikat oleh kuasa kegelapan, dan firman Tuhan mengatakan bahwa orang muda ini sudah terbiasa dirantai karena orang-orang yang tinggal di daerah itu takut, karena orang-orang yang sedang kerasukan setan ini, roh jahat ini, dia sukanya marah, kemudian mungkin dia sukanya ngelemparin batu, ngata-ngatain orang, mukulin orang, dan yang lain-lain, ya. Di sana ada suatu kejadian pada waktu Yesus sampai ke Gerasa. Orang yang kerasukan roh jahat ini kemudian berlari menghampiri Yesus dan kemudian berkata, "Hai anak manusia, engkau adalah juru selamat, engkau adalah Mesias. Apa urusanmu terhadap aku? Karena waktuku belum tiba." Itu kata roh jahat. Kemudian Yesus berkata, "Diam," kepada roh jahat itu. Di sini kita dapat melihat bahwa kita tahu bahwa dari dasar firman Tuhan ini, Yesus itu berkuasa atas segala macam roh. Ini yang pertama. Yang kedua, kita lihat bahwa Yesus sangat tertarik akan kehidupan anak muda ini. Ya, saya percaya Yesus punya tujuan pada waktu dia pergi ke suatu tempat adalah untuk membebaskan orang yang terikat, menyembuhkan orang yang sakit, memberikan pengharapan yang baru, bahkan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan dan bukan rancangan kecelakaan. Yang ketiga, kita tahu bahwa dari dalam firman Tuhan ini, tentunya orang muda yang terikat oleh kuasa kegelapan, dia tidak mempunyai kuasa untuk dibebaskan. Karena dia sudah terikat selama bertahun-tahun dengan cara yang demikian. Jadi mulai hari ini mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Siapapun Anda yang mungkin hari ini Anda terikat oleh seks bebas, oleh pornografi, oleh homoseksualitas, lesbianisme, atau mungkin Anda terikat, Anda percaya bahwa Anda tidak bisa menjadi orang yang berhasil akan kehidupan ini. Sekarang juga percaya, kuasa Yesus bekerja. Kalau Yesus sanggup membebaskan legion itu roh yang sangat banyak. Kira-kira ada 6.000 roh jahat kepada diri satu orang itu. Dan orang itu pada waktu dia berjumpa dengan Yesus dibebaskan. Saya percaya hari ini adalah hari pembebasan Anda. Amen. Kalau Anda sakit, Anda bisa sembuh. Anda terikat oleh ikatan apapun juga, Anda bisa dilepaskan. Dan Anda berhak, katakan saya berhak. Saya berhak menerima yang terbaik daripada Tuhan. Karena net worth Anda minimal adalah 4 miliar rupiah di mata Tuhan. Haleluya. Selamat bagi Anda yang baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Kami rindu untuk memfollow up Anda dengan buku New Life ini. Ya, bekerja sama dengan Dina Foundation, ditulis oleh Ariel Edwardson. Ya, kalau Anda mau mendapatkan buku ini, kirimkan data Anda kepada kami dengan format yang seperti ini. Anda bisa menuliskan New Life, kemudian nama Anda, alamat lengkap Anda, dan nomor HP Anda. Maka kami akan memfollow up Anda. Ya. Kami juga mengucapkan terima kasih atas setiap dukungan yang sudah diberikan kepada pelayanan kami, kepada Anugerah Ministries. Kami percaya bahwa dukungan Anda sangat berarti buat kelangsungan terus pelayanan Anugerah Ministries dan Good News program tentunya. Ya. Ya. Pemirsa, kami akan kembali hadir di minggu-minggu yang akan datang untuk menjumpai pemirsa sekalian dengan program yang sama, jam yang sama, dan stasiun TV yang sama. Ya, saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Tuhan Yesus memberkati.